Selamat datang di channel saya. Kita akan bahas tentang metode penelitian, dan di dalam metode penelitian ini kita akan bahas tentang waktu dan tempat, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional, dan teknik analisis. Mari kita simak video berikut ini. Adik-adik dimanapun adik-adik berada, kita akan simak video berikut ini, yaitu kita bahas tentang metode penelitian kuantitatif. Jadi kelanjutan dari bab 2 kemarin. Mari kita simak video berikut ini. Nah, adik-adik dimanapun adik-adik berada, tentu kita sebelum memulai menuliskan, kita harus menyesuaikan dengan buku panduan kita, yaitu buku panduan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya, yaitu mulai dari tempat dan waktu penelitian, ya, itu di mana, terus dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau dari bulan Agustus sampai dengan bulan September. Nah, itu kita lihat. Jadi semua harus jelas karena kita punya penelitian ini penelitian kuantitatif. Untuk pendekatan penelitian, kita bisa di sini kita bisa desain. Kita bisa desain yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Tapi kalau memang adik-adik bisa memakai penelitian kualitatif, tidak apa-apa. Artinya itu berkolaboratif. Jadi bukan kuantitatif dia menguasai secara absolut, tetapi kalau kedua saling mendukung, saling mengisi satu sama lain, dia akan sempurna penelitiannya. Yang berikutnya kita akan bahas poin C, yaitu data primer dan data sekunder. Itu mungkin adik-adik mahasiswa sudah bisa tahu itu semua, yaitu data primer, data langsung dari objek penelitian, data sekunder bisa dari buku, jurnal, dan lain-lain. Nah, untuk populasi dan sampel, kita harus peka atau bagaimana kita menentukan ini supaya dia jangan bias nanti ketika kita mengolah data. Jadi di dalam penelitian kuantitatif itu di dalam penelitian sosial itu ada dua, yaitu yang pertama, data bisa dipertanggungjawabkan, terus yang kedua, kesalahan berapa persen, seperti itu. Nah, kita lihat populasi dalam penelitian ini itu berjumlah 194 responden selama bulan April 2020. Nah, untuk kita mengambil 194 ini, saya menggunakan teori Arikunto, yaitu jika subjek kurang dari 100 orang, sebaiknya diambil semua. Sedangkan jika subjeknya lebih besar, lebih baik diambil 10% sampai kepada 25% atau lebih, seperti itu. Jadi kalau misalnya kecil bisa diambil semua, sedangkan besar bisa diambil, atau 94 ini langsung kita kali 94 kali 50% mendapat 97 responden. Dengan rincian, yaitu kita ambil dari objek penelitian yaitu 3 orang, sedangkan dari pelanggan 94 orang. Kenapa demikian? Karena harus sesuai dengan judul ini atau relevansinya dengan judul. Kalau promosi berarti harus pelanggan tahu, sedangkan peningkatan penjualan berarti harus manajer atau karyawan yang ada dalam organisasi itu dia mengetahui. Ya, kadang penelitian yang sudah itu kadang mereka ambil pada objek penelitian, tapi kalau misalnya kita bagi seperti ini berarti itu lebih bagus sekali. Nah, kita lihat kembali ke populasi dan sampel tadi. Nah, kita lihat di sini, kalau kita sudah menentukan ini dan
ada 3 orang dari objek dan ada 94 orang dari pelanggan, maka untuk mengambil ini dia tidak seimbang. Sehingga saya pakai stratified, yaitu Sugiono, stratified random sampling atau disproportionate stratified. Nah, untuk apa? Mendukung 3 orang ini dengan 94 orang ini. Sehingga total semua menjadi 97 responden dengan menggunakan teknik insidental. Insidental ini saya tidak stay di objek, tetapi saya ketemu saja di mana dia berada, saya bisa jadikan dia sebagai sampel. Seperti itu. Jadi di dalam penelitian sosial tadi, data bisa dipertanggungjawabkan dengan kesalahan berapa persen. Kalau ini ya bisa dikatakan 5% saja, seperti itu. Jadi ini nanti ketika ulang nanti ya baik sekali seperti itu untuk hasilnya dan ya pembahasannya nanti seperti itu. Oke, teknik pengumpulan data kita pakai pengamatan, kuesioner, wawancara. Untuk penskalan pengukuran kita memakai skala Likert, yaitu 1 sampai 5, yaitu sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Untuk definisi operasional saya sarankan bisa adopsi dari kerangka berpikir tadi untuk bahasakan dia indikator-indikator ini, supaya Anda bisa adopsi menjadi kuesioner, baik itu dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan, seperti itu. Nah, yaitu baik itu variabel X dan Y. Nah, untuk teknik analisis data, Bapak sarankan atau saya sarankan harusnya pakai uji normalitas data dulu, baru masuk uji validalitas, uji reliabilitas, dan teknik analisis yang Anda gunakan yaitu analisis regresi sederhana, karena ini kebetulan 2 variabel, sedangkan kalau adik-adik dimanapun adik-adik berada memakai 3 variabel, berarti bisa pakai regresi berganda. Untuk pengujian hipotesis bisa pakai uji T, bisa pakai uji determinasi. Nah, demikian video ini, semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Jadi ini dia sebagai panduan untuk kita menulis bab 3 kita, seperti itu. Jadi disarankan untuk adik-adik jangan tunggu proposal Anda sempurna, tetapi nanti disempurnakan dalam seminar nanti. Dan kalau adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol